Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Ilham Ardiansyah. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Seorang bocah berusia 6 tahun tewas tenggelam di sebuah saluran air yang berada di belakang rumahnya. Korban diduga terpleset saat bermain tanpa pengawasan orang tua. Lahan seluas 15 hektar di Desa Sukamukti, Kabupaten Ogan, Komering Ilir difungsikan sebagai perkebunan jagung untuk program ketahanan pangan. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Ogan, Komering Ulu mulai melakukan tahapan perekrutan Panwascam di 13 kecamatan. Kita ke informasi pertama, seorang bocah berusia 6 tahun di Kota Palembang tewas tenggelam di sebuah saluran air yang berada di belakang rumahnya. Korban sebelumnya bermain dan terpleset saat bermain seorang diri. Kasus ini dapat menjadi perhatian orang tua untuk selalu mengawasi buah hatinya saat bermain. Seorang anak berusia 6 tahun bernama Ramadan tenggelam di saluran air di kawasan Jalan Sukakarya 3, Sako, Kota Palembang. Mendapat laporan tersebut, tim SAR gabungan dan warga berupaya melakukan penyisiran. Namun kondisi saluran air yang berlumpur dan gelap membuat petugas kesulitan menemukan korban. Peristiwa ini bermula saat korban bermain seorang diri di belakang rumahnya. Namun saat korban hendak mendekati genangan air, tiba-tiba kakinya terpeleset. Meski kakak korban sempat melihat dan berusaha memegang tangan adiknya, tetapi derasnya air membuat tubuh korban pun terlepas. Kebetulan rumahnya dekat dengan saluran air yang di belakang kita ini, jadi dia main, tiba-tiba ada arus agak besar, dia terpleset, sempat dipegang oleh ayunya, kakaknya, namun terlepas, sempat juga ditolong, namun terlepas. Setelah berjibaku sekitar 10 jam, korban akhirnya berhasil ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa pada Sabtu pagi. Atas permintaan keluarga, jasad korban pun tidak dilakukan visum karena segera dimakamkan di pemakaman setempat. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Seorang pria yang diduga melakukan pelecehan seksual di tengah acara jalan santai di Kota Palembang nyaris diamuk massa. Pelaku berhasil diselamatkan petugas keamanan yang kemudian menyerahkannya ke polisi. Laki-laki yang diduga pelaku pelecehan terhadap seorang gadis ini langsung diamankan petugas ke sebuah pos keamanan setempat. Pelaku nyaris diamuk warga usai melakukan tindakan yang tidak pantas terhadap seorang gadis. Panitia jalan santai pun sempat dibuat kewalahan karena massa yang terus mengejar pelaku. Kejadian berawal saat korban bersama rekannya berdiri di tengah keramaian acara. Tiba-tiba pelaku meraba bagian sensitif di tubuh korban. Seketika korban berteriak sehingga mengundang perhatian peserta jalan santai dan spontan warga menghakimi pelaku. Ada pengamanan lokal dari masyarakat tadi yang di dalam mengamankan salah satu orang diduga melakukan pelecehan. Berikut korbannya sudah kita interogasi tadi awal, dia mengakui bahwasanya dia merasa dilecehkan sehingga diduga tersangka maupun korban sudah bawa ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Oleh panitia, pelaku diserahkan ke Polsek Ilir Barat 1 untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Korban diduga diminta untuk membuat laporan. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Kerangka manusia ditemukan di sebuah rumah kosong di kawasan Sukamaju, Kota Palembang. Penemuan kerangka manusia ini ditangani kepolisian dari Polsek Sako. Jenazah langsung dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan Palembang. Warga Jalan Residen Haji Najamudin, Kecamatan Sako, Kota Palembang, digegerkan dengan penemuan kerangka tubuh manusia di dalam sebuah rumah kosong pada Jumat minggu lalu. Kerangka tubuh manusia tanpa identitas itu ditemukan 2 tempat terpisah. Kerangka bagian tubuh ditemukan di ruang tengah, sedangkan kerangka tangan ditemukan di dalam sebuah kamar mandi. Polisi yang datang langsung menggelar olah tempat kejadian perkara dan menemukan sebuah baju berwarna merah muda yang diduga milik korban.
Meski demikian, polisi belum dapat memastikan jenis kelamin korban, sedangkan penyebab kematian korban masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Bagian tubuhnya ada di ruang dalam rumah kosong sini. Kemudian ada potongan tangan ditemukan di beda lokasi. Jadi dugaan mutilasi seperti itu, Pak? Untuk sementara masih dalam proses penyelidikan. Penemuan kerangka manusia ini berawal saat warga hendak mengontrak halaman rumah untuk berjualan, berniat membersihkan rumah tersebut. Namun saat menuju kamar mandi, terlihat sesosok kerangka manusia. Ini nak bersih-bersih ini, terus kami ke belakang, terus kami jingok di kamar mandi ada tengkorak. Iya. Kondisinya seperti apa tengkorak itu, Bu? Sudah tengkurap gitu. Untuk kepentingan penyelidikan, kerangka manusia ini dibawa polisi ke kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan Palembang. Sementara kasus ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian Polsek Sako, Kota Palembang. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Kita beralih ke informasi lainnya. Lahan seluas 15 hektar di kawasan Desa Sukamukti, Mesuji, Kabupaten Ogan, Komering Ilir kini berubah menjadi perkebunan jagung. Kegiatan ini sebagai wujud program ketahanan pangan di Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Kepala Desa Sukamukti serta tokoh masyarakat dan adat bersama Dandim 0402 serta Camat Mesuji menanam bibit jagung bersama-sama. Kegiatan ini sebagai upaya membangun ketahanan pangan yang terus dilakukan di Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Penanaman jagung ini dilakukan di atas lahan seluas 15 hektar Desa Sukamukti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Diharapkan penanaman jagung dengan pola kemitraan bersama masyarakat ini dapat mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Kodim 0402 Ogan Komering Ilir menargetkan seluas 600 hektar lahan untuk dijadikan perkebunan jagung di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kita tanam jagung, di mana program ini adalah program dari Komando Atas, dalam hal ini adalah pemerintah pusat, Bapak Presiden Joko Widodo, melalui Bapak Kepala Staf Angkatan Darat untuk selalu menggiatkan ketahanan pangan yang ada di wilayahnya. Kami memang menargetkan lebih kurang sekitar 600 hektar lahan untuk penanaman jagung. Sehingga hari ini, kemarin sudah kita dapatkan lebih kurang sekitar 400 lahan yang akan dibuka. Alhamdulillah juga didapat atau dipercaya di Kecamatan Mesuji umumnya dan di sini di Desa Sukamukti. Tentu kami sangat optimis menampakkan hasil yang luar biasa, pertama kepada masyarakat petani yang ada di Kecamatan Mesuji, kemudian lahan-lahan tidur. Ketahanan pangan ini memang sangat dinanti-nanti oleh masyarakat luas, umumnya untuk Desa Sukamukti khususnya. Sebentar lagi perkebunan kelapa sawit sudah akan mengalami replanting ataupun peremajaan. Maka dari itu ini sebagai contoh pembukaan ini bahwasanya apabila ini berhasil kita akan beralih ke selah-selah daripada penanaman kelapa sawit untuk menopang perekonomian Desa Sukamukti. Bapak optimis Pak akan sukses di panen perdana Pak? Insya Allah optimis karena lokasi kita jauh dari banjir. Program ketahanan pangan ini diharapkan dapat menjadi roda penggerak perekonomian masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Untuk itu masyarakat prasejahtera yang berada di daerah sekitar menjadi prioritas dalam pengolahan lahan jagung rakyat. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir.